Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi kita belajar firman Tuhan. Hari ini kita sudah tiba di Mazmur 109. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Allah yang kekal, Allah sumber hidup kami membaca firman-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus Tuhan akan menuliskan kebenaran firman ini dalam hati batin kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita merenungkan firman Tuhan Mazmur 109. Mazmur 109 memperkenalkan Tuhan sebagai Tuhan yang penuh perhatian kepada umat-umatnya yang sedang hidup di dalam dunia yang sudah tentu banyak penderitaan. Mazmur 109 ayat 21 juga memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan akan melepaskan umatnya yang sedang hidup dalam kesusahan di dunia ini. Di dalam ayat yang ke-27, Tuhan tangannya yang akan melepaskan umat-umatnya dan membalaskan kepada orang-orang fasik, membinasakan orang-orang fasik sesuai dengan perbuatan jahat mereka. Itulah sebabnya saudara, di dalam ayat yang ke-31, Tuhan berdiri bersama umat-umatnya dan menyelamatkan mereka. Luar biasa, Mazmur 109 memberitahukan kepada kita siapa Tuhan kita, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang akan melepaskan umatnya ketika Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Saudara-saudara sekalian, Mazmur 109 ini menggambarkan tentang umat Tuhan yang sedang hidup di dalam penderitaan dan berseru kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Saudaraku, bila mana saudara mengikut Yesus, setan tidak akan tinggal diam. Setan akan menghina saudara melalui kaki tangan setan. Ada banyak orang-orang fasik di dunia ini yang menghina pengikut Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, jangan kecewa, jangan takut. Apa yang kita buat? Kita berteriak, berseru, berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur 109 ini menggambarkan tentang umat Tuhan yang berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Sebab ada orang fasik yang mencemooh orang-orang benar, yang menghina orang-orang benar. Orang-orang fasik menganiaya orang-orang benar. Orang-orang benar hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Kita tidak bisa membalaskan kepada mereka, orang-orang fasik, kejahatan mereka yang mereka buat kepada kita, orang-orang benar. Tetapi yang kita buat adalah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 109 ada 3 informasi yang memberitahukan kepada kita, ada 3 pokok doa yang disampaikan oleh orang benar kepada Tuhan di dalam doa mereka ketika mereka hidup di dalam kesusahan, penderitaan di dunia ini. Ingat, Yesus Kristus minta kita untuk memikul salib di dunia ini. Dan ketika kita menderita karena mengikut Yesus, karena hinaan olokan dari orang lain, orang-orang yang berlaku fasik, mari kita terus berdoa. Ada 3 fokus doa yang disebutkan di dalam firman Tuhan ini. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-21 dan 26, Mazmur 110, Mazmur 109. Mazmur 109 ayat yang ke-21 mengatakan, "Tetapi Engkau ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu, lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik." Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, fokus doa umat Tuhan di tengah kesusahan adalah minta Tuhan bertindak agar umat Tuhan terlepas dari kesusahan. Itulah doa kita sekarang ini ketika kita hidup dalam kesusahan. Tuhan Yesus Kristus akan segera datang dan melepaskan kita dari penderitaan di dunia ini. Lalu fokus doa yang kedua ada pada ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan, "Biarlah mereka mengutuk, Engkau memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersuka cita." Fokus doa yang kedua
ketika umat Tuhan hidup di tengah-tengah kesusahan karena mengikut Yesus Kristus. Doa kita yaitu minta Tuhan memberkati kita, dan kita pasti bersukacita menurut ayat 28 ini. Fokus doa yang ketiga ada pada ayat yang ke-31, ayat terakhir dari Mazmur 109. Sebab ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Saudara, kabar baik bagi saudara dan bagi saya. Tuhan berdiri bersama-sama dengan kita, dan kita perlu berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan untuk berdiri bersama-sama dengan kita agar kita umatnya diselamatkan. Saudaraku, inilah 3 fokus doa yang terdapat dalam Mazmur 109, yaitu minta Tuhan untuk bertindak, minta Tuhan memberkati, minta Tuhan berdiri bersama-sama dengan kita. Kita tidak perlu takut dihina, dicaci maki karena mengikut Yesus. Kita hanya bisa berdoa di tengah-tengah penderitaan, karena Tuhan Yesus Kristus akan menolong saudara dan menolong saya ketika kita berdoa di tengah-tengah penderitaan di dunia ini. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan mendengar doa-doa kita. Marilah terus setia kepada Yesus Kristus. Terus percaya, beriman, berharap kepadanya. Allah akan beserta dengan kita. Immanuel, Tuhan memberkati kita. Maranatha, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk jaminan kehidupan yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Bapa, kami hidup di dunia yang penuh penderitaan. Seringkali Tuhan, ketika kami mengikut Engkau, ada banyak kaki tangan setan, orang-orang fasik, menghukum kami, menghina kami, mencemoohkan kami. Tuhan, Engkaulah pelepas kami. Engkau akan bertindak, Engkau akan memberkati kami, dan Engkau berdiri bersama-sama dengan kami hingga hari Maranatha tiba. Terima kasih banyak Tuhan untuk jaminan hidup itu. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sanggupkan mereka untuk bersama-sama dengan Engkau setia kepadamu. Ketika Tuhan Yesus datang, kami semua akan diselamatkan di dalam kerajaan surga. Inilah doa dan pengharapan kami Bapa. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam, Maranatha.